Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya mubahalah sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Apa namanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah tawakkaltu alallah la haula wa la quwata illa billah hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad, karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai? Ya. Bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, nggih, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Mubahalah yang ke-8 terkait nasab. Ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha benar dan Maha mengampuni. Mohon maaf, mohon ampun karena saya mau bermubahalah ya Allah. Hamba mohon kepadamu agar Engkau dalam hitungan ke-10 Engkau menghukum hamba atas kesalahan hamba
dengan mengirim petir sehingga hamba mati langsung. Karena hamba berpendapat bahwa Habaib itu bukan cucu, bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu, apabila memang Habaib itu cucu Kanjeng Nabi Muhammad, maka hamba mohon kepadamu agar hamba disambar petir dalam hitungan ke-10 dan mati. Hamba mohon untuk memulai menghitung, ya Allah, kabulkanlah permintaan hamba, amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, ya Robi, atas permintaan Muhyiddin, saya diminta untuk bermubahalah di tengah hujan, di mana ada petir yang menggelegar. Saat ini barusan ada petir yang menggelegar. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, bisa mematikan saya kapan saja. Oleh karena itu hamba bermubahalah, ya Allah, apabila Habaib itu keturunan Nabi Muhammad, hamba mohon dengan sangat agar hamba disambar petir seketika dan mati seketika dalam hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih ya Allah, hamba Engkau tidak mengirimkan petir kepada saya. Berarti yang namanya Habaib itu adalah bukan keturunan Nabi Muhammad. Mubahalah yang paling keren itu mubahalah gua. Tidak seperti mubahalah unta-unta itu, ya. Kalau gua mubahalah itu mencelakai diri gua sendiri, nggak seperti unta mendoakan orang lain supaya dilaknat. Kalau gua enggak. Boleh 52 kali mubahalah tentang nasabnya Ba'alawi, yaitu mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kalau memang Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad, ya, saya mohon dilaknat dunia akhirat, dan ditambah dalam hitungan ke-10 saya mati disambar petir atau muntah darah mati seketika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, tapi aku tidak mendoakan jelek kepada mereka, kepada unta-unta itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah mubahalah gua menang. Udah 53 kali dengan mubahalah yang ini. Jadi kesimpulannya, para unta itu, Ba'ala itu bukan cucu Nabi Muhammad, tetapi orang Yahudi. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media, nggak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan kepada di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan, karena akan terjadi masalah besar. Ngaran si Iman, yo kita datang ke tempat iya, maksud jeung tujuanna aing teu deuk ngomongkeun ilmiah, aing teu deuk ngomongkeun masalah nasab, nu endek diajak kukula nyaeta sumpah serapah bermubahalah jeung kaula. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, yuk kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah, katanya kan.
mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, negakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Hari ini alamannya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu dengan beliau, Kang Mas atau Gus Maulana Ishak. Gus Maulana Ishak dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini panjenengan? Yeah. Bukan bayangan? Bukan, asli nih, asli. Bukan hantu? Ada bayangannya ya? Ada bayangannya. Oh ya nih, tak tepuk-tepuk nih beliau nih, Kang Mas Maulana Ishak dari Kudus, Jawa Tengah. Mengapa saya pastikan ini beliau? Karena dulu beliau pernah bermubahalah dengan Gus Fuad Pleret ini terkait dengan nasab habaib. Ketika itu gimana mubahalahnya? Kalau 40 hari itu ya? Ya 10 hari. 10 hari kalau tidak benar mati. Ini sudah 1 tahun lebih ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah, semakin sehat. Untuk mimpi nih. Bukan mimpi, ternyata saudara. Alhamdulillah beliau masih sehat, bisa bertemu lagi dengan kita semua. Saya menyaksikan, membuktikan bertemu langsung dengan Kang Mas Maulana Ishak. Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Ada beberapa hal yang saya yakin akan disampaikan oleh Mas Maulana Ishak kepada pemirsa, kepada kita semuanya terkait dengan perkembangan polemik para habib, polemik Ba'alawi di tanah air yang sudah berjalan setidaknya 3 tahun berjalan ini dan belum selesai. Saya harap juga biar tidak selesai, biar diselesaikan oleh rakyat sendiri. Setuju. Monggo. Ya, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh warga Indonesia yang Muslim ya, terutama ya, yang ada di NU atau Muhammadiyah atau bahkan selain agama Islam. Jadi baru-baru ini ada salah seorang Gus dari Bojonegoro yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Gus itu wafat selang 41 hari dari sumpah mubahalahnya. Nah, saya berharap kepada seluruh warga Indonesia Raya untuk menghentikan caci maki dan framing terhadap beliau. Jadi yang sudah dianggap sudahlah, jangan dicaci maki, jangan di framing, jangan dikatakan mati membela kejahilan, mati dalam keadaan mukibin atau apa, jangan. Itu saudara Islam kita. Beliau itu kan ya sudah sholat, sudah sadar, menjalankan rukun Islam sebagaimana mestinya, itu saudara kita. Bahkan ya harusnya kita kirim Fatihah, kirim doa. Cuman yang ingin saya garis bawahi itu setelah ini jangan ada lagi mukibin yang sumpah mubahalah begitu ya. Jangan ada lagi. Sudah cukuplah, sekian saja. Dulu saya itu ya karena beban dari tugas dari guru yang mengajar saya itu, saya diharuskan untuk berani disumpah ya saya lakukan. Tapi kalau nggak ada perintah guru ya, saya nggak akan berani melakukan, Mas Yahi. Jadi hari ini pun karena saya diperintah guru juga dan ada banyak banget WA yang masuk ke saya.
tanya, Mas, kamu masih hidup atau sudah mati? Banyak banget yang tanya seperti itu. Nah, akhirnya ya saya memutuskan meminta bantuan dari rekan seperjuangan YouTuber di Banyumas untuk apa ya? Memvisualisasikan saya ya bahwa saya masih hidup, untuk menyaksikan dan membuktikan. ya masih baik-baik saja. Ini ngambal lemah kan? Jadi tolong ya, ini berat banget, saya himbau jangan ada komentar yang menjelek-jelekkan Gus yang sudah wafat. Ya, betul, saya sepakat Seperti itu. Syariatnya sih memang terjadi pasca mubahalah. Tadi sekitar 41 hari ya, syariatnya. Faktanya memang begitu, tetapi hakikatnya kita kan tidak tahu. Beliau meninggal seperti apa, kita tidak tahu. Yang tahu hanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat kewajiban kita sebagai sesama Muslim yang mendoakan. Saya sepakat. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin, 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 amin. Ya, lanjut Gus. Nah, kemudian yang selanjutnya saya itu kepengen apa ya, mengingatkan para warga Indonesia yang masih jadi mukibin para habib. Jadi dalam keilmuan agama, terutama dalam segi tarekat dan ilbas firqah tarekat, itu kan sanadnya harus sambung ke Rasulullah. Oke. Ya, jadi sanad tarekat itu sanad ilbas firqah tarekat, semisal jubah, kemudian imamah atau burda, bahkan cincin, itu harus ada sanadnya sampai Rasulullah. Nah, semisal sanad dari tarekat kami, tarekat Satoriyah Wasadiliyah dan tarekat misalnya Qadiriyah, Naksabandiyah, itu ilbas tarekat hirqohnya ya, itu sampai ke Imam Ali, sampai ke sahabat Umar, melalui jalur Uwais Al-Qarni dan seterusnya. Anda bisa periksa di kitab Simtul Majid karya Syekh Ahmad Al-Qusasi, mursyid tarekat Satoriyah abad ke-17 Masailah. Jadi Habib-Habib itu kalau ijazah sanadnya dari imamah, jubah, abaya, kemudian burda, itu kalau dia lewat Ubaidillah ke Ahmad bin Isa, gitu. Lewat Alwi, Ubaidillah, kemudian Ahmad bin Isa, itu mengkotek, Mas Yai. Jadi sebenarnya mereka ya pakaiannya tidak bernilai hirqah tarekat, hanya sekedar gimmick untuk menipu orang-orang yang bisa tertipu oleh casing gitu. Nah, kalau dalam tarekat ya sebenarnya pakaian mereka tidak ada asar barokahnya kalau dilewatkan Ubaidillah ya. Jadi kalau Habib itu masih membanggakan hirqah atau pakaian, tanya. Dia dapat ijazah jubah warna putih, kemudian imamah, kemudian selendang atau burda, abaya, jubah luar, tongkat, itu sanadnya sampai Nabi mana? Tolong ditanyakan. Seperti itu. Kalau nggak bisa tanya ya orang cari uang dengan kedok agama gitu saja. Atau mungkin itu pakaian sanad dari Yaman barangkali. Ya kalau punya Habib pasti sanad dari bukan Yaman, Mas Zai, Hadramaut. Hadramaut ya. Hadramaut. Ya, Hadramaut kan Yaman. Nah, berbeda karena zaman Rasulullah, waktu Rasulullah yang dikatakan Yaman itu adalah bukan yang Hadramaut. Jadi ada Al-Yamani dan ada Al-Hadrami. Sedangkan yang didoakan keberkahan oleh Rasulullah kan yang Yaman, bukan Hadramaut. Nah, Habib-Habib itu kan bukan di Yaman, tapi di Hadramaut. Makanya bukan Al-Yamani, tapi Al-Hadrami. Hadrami dan Tarim ya. Tarim itu kan di Hadramaut. Ya. Jadi di situ ya bagaimana ya? Saya kemarin itu dilapori sama pergerakan PWI di Kalimantan Selatan bahwa di Kalsel itu sendiri ada 22 dai yang lulus dari Universitas Al-Aqaf Yaman, Hadramaut, maksudnya Hadramaut. Nah, itu mereka khawatir kalau apa ya, mencetak mukibin dari sana. Nah, saya himbau kalau jenengan itu kepengen mempelajari tarekat, tasawuf secara benar, itu jenengan bisa ke Mesir, ke Al-Azhar yang banyak ulama, sanad keilmuannya sambung sampai Rasulullah, atau ke kota Fes di Maroko, Universitas Az-Zaituna, atau misalnya ke Suriah. Di situ saja, jangan ke Hadramaut, jangan. Nanti jenengan diajari ajaran halu. Kan gitu. Sedangkan kalau tarekat Ta'alwi sendiri, tarekat yang dijalankan oleh para Habib-Habib itu munqati. Karena sanad talqinnya kalau dilewatkan Ubaidillah, ya, dilewatkan Alwi bin Ubaidillah ke Ahmad Al-Muhajir itu gak pernah ditalkin, Mas. Ya kalau nasabnya saja mengkotik,
otomatis yang lain-lain juga mengkoti kan. Seperti itu. Jadi mohon beralih ke ulama Nusantara, ke Gus Nusantara seperti itu. Tapi saya menghendaki bahwa untuk polemik nasab di medsos ini jangan ada caci maki, tetap dalam ranah ilmiah yang santun yang bisa diverifikasi kebenarannya seperti itu. Ya, kita sebenarnya juga berharap begitu. Aduh, Kiai. Kita sebenarnya berharap tidak ada caci maki. Ilmiah ya dengan ilmiah gitu. DNA ya dengan DNA, sejarah dengan sejarah. Tapi yang sudah-sudah yang banyak yang mendahului caci maki itu kan mereka. Nah, maka yang manusia lah ya. Manusia kan ukuran takarannya ya tetap manusia gitu. Samut diinjak pun gigit kan begitu. Nah sana nantang gendut ya sini ya masa diem aja gitu. Kita kan punya Jawa itu punya apa namanya pepatah ngalah ngalih ngamuk kan gitu. Ngalah sudah, ngalih sudah. Dibiarin lama-lama mau menguasain rumah kita ya kita usir kan. Ya, setuju. Kalau prinsip kalau mereka sana memang waras gitu ya. Ya itu ilmu dengan ilmu gitu. DNA ya dengan DNA, sejarah dengan sejarah. Tapi faktanya yang kita temui hari ini ya begitu, kita ungkap kajian nasab seperti yang sudah dilakukan oleh Kiai Ahmad gitu ya, semua udah tahu berjilid-jilid. Nah buru-buru pihak Pahlawi menjawabnya dengan kualitas yang sama, tapi malah dengan caci maki. Perang saja kalau begini, ya gitu kan. Kemarin banyak yang bersifat provokatif lah. Ya. Perang aja kalau begini, siapa keluarkan parang, bedoan gitu. Ya kita kan harus siap-siap. Kita harus waspada. Sana ngeluarin perang ya kita ngeluarin parang kan gitu. Nah itu bagaimana ya? Serba susah juga. Cuman saya ingin menghimbau kepada para yang dihimbau Pahlawi aja yang. Nah, Pahlawi dan warga negara kita sendiri. Kalau warga negara kita udah jadi begini, kalau untuk warga negara kita yang masih jadi mukibin sampai sekarang gitu, jangan mau jenengan itu diprovokasi untuk dibenturkan dengan saudara jenengan sendiri. Jadi jangan sampai mau misalnya diadu domba oleh Habib Rizik, jangan sampai mau. Kita diam saja, udahlah, biarkan ini di ranah ilmiah, jangan sampai diseret ke perang saudara. Jangan mau dibentur-benturkan, itu untuk warga negara. Nah kemudian untuk Pahlawi begini ya, karena ini sudah 3 tahun, saya menghimbau jenengan semua Pahlawi ya yang ada di Indonesia khususnya dan yang ada di bumi semuanya ya. Jenengan kan tidak bisa membuktikan secara sejarah, literatur, DNA dan semuanya kan tidak bisa terbuktikan bahwa jenengan nyambung ke Rasulullah melalui jalur Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi mohon jenengan itu meletakkan klaim sebagai dzurriyyah garis paternal lurus ke Rasulullah. Mohon diletakkan itu. Ya. Karena ya mohon maaf ya, yang pertama saya sudah mengadu ke Rasulullah dengan jalan saya ya, agar Habib itu diberikan takzir atau hukuman. Karena secara fikih itu kan orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul tapi tidak bisa membuktikan kan harus ditakzir, dipukul 80 kali, cambuk 80 kali, diasingkan. Kemudian harus dimaklumkan bahwa dia bukan dzurriyyah Rasulullah. Kemudian diasingkan sampai dia mau bertobat. Nah saya sudah meminta kepada Rasulullah dengan jalan saya agar Habib Pahlawi ditakzir kalau masih nggak mau tobat. Gimana terus jawabannya? Ya, walau alam. Yang penting saya sudah mengadu, Kiai. Ya, oke. Saya kan orang kecil hanya bisa mengadu, tapi kan saya mengadu ke Rasulullah yang masabnya sudah dilecehkan. Tapi sepertinya takzir itu sudah sedang berjalan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kan ini membahas soal mubalah saya kemarin. Saya itu sebenarnya berat untuk mubalah kemarin. Seperti itu. Jadi saya berharap jangan ada lagi yang niru-niru seperti itu. Resikonya terlalu berat, bebannya terlalu berat. Karena kemarin saya itu dibully se-Indonesia Raya. Ya, karena kan nun sewu mohon maaf, mubahalah kan ada ketentuannya kan. Ada ketentuan, ada aturannya dalam syariat. Tidak bisa sepihak. Betul. Mubahalah kan dua belah pihak dengan ketentuan A, B, C, D. Kalau sepihak ya yang berlaku hanya dia, hanya berlaku bagi yang mubahalah. Ya kalau pas benar, ya betul. Mungkin selamat. Kalau dia yang tidak benar mubahalah ya dia yang kena dong. Ya betul. Itu. Mubahalah kan itu pilihan terakhir dari sebuah penyelesaian kasus yang ada yang segala macam upaya tidak ada titik temu. Jalan terakhir lah.
Jalan terakhir peraturan hidup mati dengan disumpah di bawah Al-Quran. Itu pun pilihan terakhir. Seandainya masih ada jalan lain, jangan sampai dilakukan. Karena yaitu resikonya bisa seketika begitu. Makanya saya sepakat dengan panjenengan, tidak hanya untuk mukibin, tapi untuk siapapun yang menghadapi persoalan yang kemudian tidak bisa diselesaikan atau mengalami buntu lah, jangan sampai diselesaikan dengan cara mubahalah. Kalau dalam Islam kan mubahalah. Mungkin kalau di tradisi yang lain sumpah pocong atau apapun lah. Kalau bisa jangan sampai, karena itu resikonya sangat fatal. Fatal karena nantang kekuasaan pangeran sih, nantang kekuasaan ilahi. Sama mubahalah kan nantang itu, nantang kekuasaan yang maha kuasa itu. Makanya itu pilihan terakhir yang saya pernah ngaji, itu pilihan terakhir. Kalau jangan sampai mubahalah, walaupun dengan cara dan syariat yang benar sekalipun dengan Tuhan. Apalagi mubahalah kok sendirian. Ya kalau memang dia benar, kalau salah biar yang salah ya dia yang kena. Saya sepakat. Ya, untuk kemudian ya ini, jadi saya ini kan seorang praktisi falak ya. Nah, untuk menghitung falak itu begini. Jadi secara perhitungan falak dalam tiap 165 tahun itu Allah akan memperbaharui suatu zaman. Jadi mulai Juni 2025 ini Allah itu insya Allah akan menenggelamkan para pemimpin spiritual palsu. Juni 2026, 25. Berarti saat ya, bulan-bulan ini Allah akan memulai siklus baru, menenggelamkan pemimpin-pemimpin spiritual palsu. Itu dari mana? Dari hitungan 12 rasi bintang dan 12 planet utama. Seperti itu. Aliran Arab dan India. Aliran Arab dan India. Nah, cuman yang harus diwaspadai ya, yang pertama itu kan pemimpin palsu ditenggelamkan, tapi ada potensi perang saudara. Seperti itu, karena 165 tahun ke depan itu ya seperti ini konstelasinya dan ada perang saudara. Nah, saya berharap mukibin itu jangan mau diadu untuk memerangi saudaranya sendiri. Sudahlah, sadarlah. Sudah bukti bahwa Ta'alwi bukan zuriat Nabi itu sudah tersebar di seluruh dunia. Seperti itu. Tidak hanya di Indonesia. Seluruh dunia. Bahkan di Yaman sendiri kan tidak diakui. Sudah dikatakan pembohong besar ya, kiai. Bukan cuma dibatalkan, tapi mereka dicap sebagai pembohong besar. Kalau nggak percaya coba dibuktikan ke Yaman lah. Tanya langsung sama orang Yaman. Betul. Bagaimana, apa ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau tanya? Yang lain loh? Yang dirasakan pasca mubahalah tempo dulu itu apa Gus? Nah itu termasuk yang WA itu banyak sekali yang tanya seperti itu. Yang jelas selama setahun ini setelah mubahalah itu, ya mungkin Allah menilai saya berada di jalan yang benar. Jadi yang pertama saya selamat, kan seperti itu. Cuman ada hantaman sihir itu banyak. Seperti itu, paham ya? Nggak cuma serangan fisik, tapi serangan sihir itu banyak banget lah. Saya nggak usah terangkan siapa sih ngirim kan gitu. Tapi secara spiritual saya mengalami peningkatan banyak, karena saya ketemu dengan para wali-wali sepuh Nusantara yang nggak pernah mau dikenal ya, saya para ulama-ulama sepuh yang nggak pernah terekspos media, dan beliau menitipkan banyak amanat, banyak ijazah, banyak sanad dan seterusnya. Wali-wali Nusantara yang masih hidup atau yang sudah? Yang masih hidup. Bisa diverifikasi dan bisa saya temukan. Termasuk saya mendapatkan seluruh sanad keilmuan jalur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dari seluruh ijazah musalsal keilmuan dan kemursidan tarekatnya. Seperti itu. Itu pasca mubahalah banyak kiriman sihir. Itu tahunya seperti apa tuh prosesnya? Dalam mimpi kemudian atau dirasakan secara yang jelas mohon maaf ya. Itu saya sehari bisa mau kecelakaan hampir mati 5 kali. Betulan itu sehari itu kayak orang linglung di jalan, lampu merah diterobos, terus gak nengok kanan kiri itu pernah sehari itu mau kecelakaan 5 kali. Tapi kan hidup dan mati kan milik Allah ya. Jadi ya Allah masih melindungi saya sampai sekarang. Ya alhamdulillah selamat gitu saja, alhamdulillah. Atau yang mungkin bersifat kayak kekuatan sihir di malam hari itu ada?
Alhamdulillah ada tapi nggak nembus. Kan bangsa Nusantara juga punya pagar-pagar tertentu kan begitu. Bentuknya seperti apa itu contohnya? Ya mungkin seperti jin yang apa sih istilahnya, kalau orang Jawa bilang buta hijau. Terus kemudian ada yang kayak kiriman yang berupa besi. Saya kan juga apa ya, kalau orang tarekat kan juga punya hizib-hizib kan. Diserang pakai apa misalnya, ya saya hizib bahar gitu. Misalnya kalau mereka pakai hizib, saya pakai sholawat masih siang. Misalnya mereka pakai hizib yang lebih tinggi, saya pakai asma badar 313 nama sahabat Nabi, saya bertawasul seperti itu. Kalau sana nyerangnya pakai transfer rekening, Alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah min dzalik, itu saja. Jadi apa ya? Ya saya dipercaya sebagai wakil dari guru-guru saya untuk berjuang di bingar-bingar nasab ini. Tentunya saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan dari guru-guru saya seperti itu. Oke, Mas. Ada yang lain mungkin mau bertanya, mumpung ada beliaunya. Kalau nggak ada ya silakan closing statement atau di review, diulangi secara garis besar yang tadi sampaikan ini, kebetulan poin-poinnya. Iya, poin-poin. Ada YouTuber yang terlambat, kasihan dari ini. Nah, jadi poin yang pertama, ya, yang pertama saya minta kepada seluruh orang Muslim, warga Indonesia Raya, jangan sampai mencaci maki gus-gus atau kiai-kiai yang kemarin meninggal. Jangan dikatakan mati dalam membela jahiliyah, jangan. Beliau itu saudara kita orang Muslim. Ya bagus kalau mau berkirim Fatihah gitu kan. Yang kedua, ini kan sudah bukti terang benderang. Jadi saya berharap para mukibin jangan mengulangi lagi sumpah mubahalah seperti itu. Jangan sampai apa ya istilah sumpah mubahalah itu jadi andalan dan diulangi terus menerus karena berbahaya. Karena berbahaya. Terus yang selanjutnya, bahwa tarekat Ba'alwi atau Alawiyah kalau dilewatkan Alwi bin Ubaidillah ke Said Ahmad bin Isa, itu dari sanad talqinnya, sanad dikirnya, kirkohnya, dari sanad pakaian burda, jubah, abaya, imamah, tongkat, kalau lewat Alwi bin Ubaidillah itu munqati semua. Sehingga yang memakai itu akan menimbulkan ujub dan kesombongan. Seperti itu. Karena nggak ada cahaya sampai Rasulullah itu nggak ada munqati. Tarekat itu juga munqati. Tinggalkan, beralihlah ke Kiai Nusantara. Nah jenengan diajari kirim Fatihah ke Fakih Mukodam tapi nggak ke Wali Korea, nggak ke Wali Songo, nggak ke kakek-kakek jenengan sendiri, kan ya ngajari kualat itu namanya. Padahal tidak jelas apakah sosok Mukodam itu ada atau tidak kan? Nah, kalau dikirimi Fatihah tidak ada, nyangsang kemana itu Fatihahnya? Ya mungkin nyampe kemana itu? Ke awan uang itu kosongan Kiai. Nah kemudian ini kan polemik nasab kan ranah ilmiah ya. Jadi jangan sampai mau diprovokasi oleh Habib Rizik atau Habib Bahar ke arah perang saudara, jangan. Kita selesaikan secara ilmiah. Secara laki-laki. Ngopi itu kan berarti. Jangan sampai ditarik ke ranah perang saudara. Kalau mau perang ya mereka sendiri yang Nah, kalau Pak Alwi maju sendiri gak apa-apa. Jenengan itu pasti cuman makan jadi tumbal, jadi tameng aja. Bangsa Yahudi itu paling takut untuk mati. Seperti itu. Di Quran surat Jum'ah kan seperti itu. Makanya Fataman nawal mautain kuntum sodikin. Tantanglah kematian, wahai Yahudi Pak Alwi, kalau kamu memang merasa sebagai wali. Seperti itu. Kira-kira cukup. Begitu ya. Oke, matur nuwun Gus Ishak. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin. Waras selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Saya kira jelas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Ishak Maulana. Saya tidak akan menyimpulkan, mudah-mudahan pasti banyak manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kumpulan-kumpulan mubahalah baik dari mukibin dan ulama-ulama pribumi yang berbeda keyakinan tentang nasab Ba'alawi. Dan tadi kita sudah dengar bersama penjelasan dari Gus Ishak yang pada saat itu adalah pelaku mubahalah yang membuktikan bahwa nasab Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW.
Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.